wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan fiddin, para jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menata, memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita melalui bermajelis ilmu yang satu di antara dua kiat, kata para ulama, yang akan menjadikan seseorang istiqomah. Yang pertama adalah ikhlas dalam berislam ini, dalam beramal. Yang kedua, terus senantiasa menambah dan menambah ilmu kita. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, alias masuk di dalamnya keistiqomahan, kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan di dalam beribadah, maka sebagai tandanya adalah diberikan kemudahan dalam memahami agama ini, yufaqihu fiddin. Baik fikih yang akbar yang diistilahkan oleh para ulama untuk masalah-masalah yang terkait dengan usuluddin, berkaitan dengan masalah akidah, dia akan berusaha atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan memahami akidahnya supaya bersih dari segala macam bentuk hal-hal yang merusak tauhid akidah. Ataupun fikih asghar. Fikih asghar ini adalah hal-hal yang terkait dengan amaliyah, ibadah, sholatnya, saum, zakat, dan yang lainnya, bahkan akhlaknya akan diarahkan oleh ilmu yang ada pada dirinya yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sesuai dengan pemahaman Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in yang murni, yang bersih dari syubhat. Maka itu semua akan mengarahkannya kepada terus istiqomah, sungguh-sungguh bersabar di dalam beribadah pada Allah Subhanahu. Terlebih kita berada di hari-hari yang sangat istimewa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah
min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Kata Abdullah bin Umar, yakni Asyra Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Qala, maka Rasulullah juga mengatakan, walal jihad, tidak juga jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar ke medan jihad berperang di jalan Allah membawa harta dan dirinya lalu tidak kembali, artinya mati syahid di medan jihad, itu baru mengalahkan nilai pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka dalam redaksi yang lain, dalam riwayat Abu Daud, fa'aktsuru fihi minat takbiri wa tahmid wa tahlil, maka perbanyak di hari-hari ini takbir, tahmid, tahlil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendengar, Abdullah bin Umar yang mendengar ucapan Rasulullah SAW, dimanapun berada selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang redaksinya ya ada dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi ya boleh kita memakai redaksi yang mana saja, termasuk dari kita. Yang penting ada di dalamnya takbir, tahmid, tahlil, dan tidak perlu dilagu-lagukan. Allah, sampai ini ngangguk-ngangguk, nggak usah. Perbanyak takbir, pulang berangkat ke masjid, pulang dari masjid, pergi kerja, dan dijaharkan sebagai syiar. Ini banyak yang belum dipahami oleh kaum muslimin. Jahar di 10 hari terakhir pertama Dzulhijjah ini, jaharkan takbir ya, untuk syiar, karena ini memang contoh dari para sahabat. Berangkat ke pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pulang dari pasar, di pasar juga, di kantor, hendaklah kita hidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu sebagai muqaddimah. Kita masuk ke dalam kajian kitab Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, sampai kemarin pada ya, hal hunaka farqun bainal kufri wa syirki, adakah perbedaan antara kufur dan syirik ya. Sebelumnya apakah masuk tidak bahwa syak, ragu-ragu, itu apakah termasuk bagian dari i'tiqad yang akan menggugurkan ya, tauhid? Atau itu kita mundur sedikit, hal yadkhulu syakku fil i'tiqad. Kalau diterjemah halaman
Iya. Apakah keraguan masuk dalam keyakinan? Di halaman 30 yang bawa bukunya. Tafadhol dibaca. Antum yang biasa-biasa. Akhir siapa? Ya. Akhir Rudi, tafadhol. Pertanyaan: apakah keraguan masuk dalam keyakinan akidah? Jawabannya, ada perbedaan antara keraguan dan keyakinan. Keyakinan akidah tidak boleh mengandung taraddud, ketidakpastian. Sementara keraguan mengandung unsur taraddud, yaitu ketidakpastian. Ya. Jadi apakah masuk syak itu di dalam i'tiqad? Syak itu adalah sebenarnya taraddud, ya ketidakpastian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat yang kemarin juga kita sudah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam keimanan itu, tsumma lam yartabu, dia tidak ragu-ragu. Ya, pasti. Karena namanya akidah, keyakinan itu ada kepastian. Tidak ada celah keraguan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu. Itu sebagai dalilnya. Ayat yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Kalau seseorang dikatakan berakidah yang benar jika di dalam hatinya itu tidak ada keraguan dan tidak ada celah sedikit pun bagi keraguan. Karena orang yang munafik itu disebut sebagai di dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada marad. Marad yang dimaksud dalam hati orang-orang munafik itu adalah ragu. Waliyadzubillah. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, dengan Rasul dan semua yang dibawa oleh Rasul berupa ajaran dalam masalah akidah, ibadah. Maka kalau ada keraguan, masuklah di situ syubhat dalam hati seseorang. Artinya akidahnya ya, akan lemah. Ya. Waliyadzubillah, dikhawatirkan masuk di dalamnya kemunafikan. Karena ragu. Maka diperumpamakan orang-orang yang munafik itu, mataluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haula dhahaballahu binurihim. Orang yang menyalakan api di kegelapan bisa mengambil manfaat dari cahaya yang ditimbulkan oleh api itu. Dia bisa ya, ada penunjuk jalan, pelita. Ya. Orang-orang munafik itu tadinya ada iman masuk ke dalam hatinya. Tetapi karena ada ragu-ragu, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ya. Manakala ya, api itu memberikan cahaya, ya, dia bisa berjalan. Ya. Tetapi ketika dia padamkan keimanan dengan keraguan, dia padamkan, maka tidak ada manfaatnya keimanan. Yang lebih merasuk di dalam hati orang munafik itu keraguan. Akhirnya mereka menjadi kufur.
Ya. Dikatakan bahwa dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik yang berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui bahwa engkau adalah rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang munafik itu dusta sebenarnya. Ya. Orang munafik adalah orang yang kafir karena kedustaan mereka, memendam kekufuran, memperlihatkan keimanan. Jadi disebut di sini al-i'tiqad laisa fihi taraddud. Perbedaannya antara akidah, maksudnya akidah yang benar itu pasti, tidak ada keraguan. Sedangkan syak itu adalah ketidakpastian. Maka syak itu ya menjadikan batal akidah seseorang yang menjerumuskan kepada kekufuran. Lanjut pertanyaan berikutnya. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan ada lebih dari 10 pembatal-pembatal keislaman. Kenapa Syekhul Islam mengkhususkan yang 10 ini? Ya. Jawabannya, saya hanya menyebutkan yang terpenting saja dan tidak mengatakan bahwa tidak ada pembatal yang lainnya selain yang 10 ini. Bahkan beliau berkata bahwa yang 10 ini adalah yang terpenting. Jadi pembatal keislaman itu sangat banyak. Ya. Para ulama rahimahumullah taala aktsara min hadhihi an-nawaqid al-'asharah, telah banyak menyebut ya lebih dari 10 pembatal keislaman. Namun Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebut cuma 10 di sini. Dalam kitab Nawaqidul Islam ini hanya 10. Tetapi penyebutan beliau terhadap Nawaqidul Islam hanya 10 tidak berarti al-hasr, tidak berarti pembatasan. Karena di dalam kitab-kitab para ulama ya, termasuk ulama madhab seperti Imam Malik dalam ya Muwatta menyebut juga pembatal ya, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah menyebut ada pembatal Islam selain yang 10 ini. Para ulama-ulama lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut lebih dari 10. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebut hanya 10. Ini adalah ahammu ma fiha, kata Syekh Fauzan, ini yang terpenting, yang lebih banyak manusia terjerumus di dalamnya, yang 10 ini. Sekalipun ada yang lain, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebut hanya 10 karena di 10 pembatal ini manusia banyak terjatuh di dalamnya. Maka beliau menyebut hanya 10. Ya. Jelas ini? Bukan hanya 10. Silahkan kita buka nanti di dalam kitab-kitab fikih babur riddah.
bab yang berbicara tentang hukum murtad dan hal-hal yang menjadikan seseorang murtad. Tidak hanya 10, banyak disebut oleh para ulama. Sekali lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut hanya 10 karena lebih banyak manusia yang jatuh terjerumus di dalam yang 10 ini. Terutama di zaman beliau, banyaknya orang yang tawasul kepada kubur, tawasul kepada orang yang sudah mati, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, tabaruk, minta berkah kepada jin dan lain sebagainya. Yang banyak. Ya, lanjut. Tanya berikutnya. Adakah perbedaan antara kufur dan syirik? Jawabannya, ya. Kufur itu lebih umum daripada syirik. Karena orang kafir itu bisa saja karena mengingkari Rabb Azza wa Jalla, tidak beriman kepada Rabb seperti Fir'aun. Kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, dan kelompok Dahriyah. Adapun musyrik, seseorang beriman kepada Allah tapi ia juga menyekutukan dengan yang lainnya. Maka perbedaan antara kufur dan syirik adalah tentang keumuman dan kekhususan. Ya. Jadi jika kita dihadapkan dengan pertanyaan hal hunaka farq bainal kufri wasyirki, apakah ada perbedaan antara kufur dan syirik? Ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan kufur itu lebih umum, lebih luas daripada kesyirikan. Lebih luas daripada kesyirikan. Ya. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah itu Allah menyebut orang-orang ahlul kitab juga kufur. Karena mereka mengingkari risalah Rasulullah, hanya mengimani kitab yang diturunkan kepada mereka. Itu pun isi Taurat maupun Injil ada yang mereka kufuri. Kufur dengan tauhid, keesaan Allah. Mereka tidak yakin dengan keesaan Allah, meyakini adanya Trinitas. Itu orang-orang Nasrani. Namun terkadang di sisi lain mereka melakukan kesyirikan. Jadi lebih umum. Maka Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Ada yang di antara mereka ahlul kitab itu yang masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang wajib disembah, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini yang wajib disembah, tetapi mengingkari risalah Rasulullah, kufur. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, penyembah berhala, dari semua agama-agama selain Allah Subhanahu wa taala, agama bumi yang disediakan, yang dibikin oleh manusia. Itu adalah termasuk kafir. Jadi kufur, kata kufur atau kekafiran itu adalah lebih umum daripada kata kesyirikan. Pelaku kekufuran juga lebih umum, karena ahlul kitab dan penyembah-penyembah berhala itu dikatakan kafir. Jelas? Maka Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala mengatakan
Li'annal kafir qad yakunu jahidan. Seorang yang kafir ya, melakukan kekufuran itu dipastikan mereka itu mengingkari, baik itu mengingkari keberadaan Allah, keesaan Allah, atau mengingkari yang lain, mengingkari ya, risalah Rasul, mengingkari risalah Musa dulu, Fir'aun. Juga al-Mu'attilah. Mu'attilah ini adalah al-Jahmiyah yang disebut dengan Jabariyah. Mu'attilah ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menggunakan logika. Karena kalau kita tetapkan sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita menetapkan Allah di atas arsy, maka sama seperti menyamakan Allah dengan keberadaan seseorang di atas loteng misalnya. Ya, seperti itu. Mu'attilah. Maka semua sifat-sifat Allah oleh orang-orang Jahmiyah, Jabariyah itu dibuang. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah ditaktil. Taktil itu artinya dihapus, karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau sudah ayat mereka hapus, berarti mengingkari, kufur. Juga Dahriyah yang mengatakan kehidupan ini hanya di dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini tidak binasa kecuali oleh waktu saja. Itu adalah paham Dahriyun yang disebut hadatsah, ya, haddatsiyah. Orang-orang ya, apa namanya? Dahriyun. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah di ayat yang ke-24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka berkata, tiadalah kehidupan ini kecuali di dunia saja. Kita mati dan hidup, dan kita tidak binasa kecuali dengan waktu. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Innahum illa yadhunnun. Mereka itu hanya ya, berdasarkan prasangka, tidak didasari oleh ilmu. Itulah Dahriyun ya. Yang sekarang diistilahkan dengan hedonisme. Orang-orang penyembah materi yang menganggap hidup ini hanya di dunia saja. Amal musyrik, adapun seorang musyrik yang menyekutukan Allah, fa innahu yu'minu birruh. Mereka orang musyrik itu beriman kepada Allah. Walakinnahu yusyriku ma'ahu ghairahu. Akan tetapi menyamakan selain Allah dengan Allah, atau mensetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkannya dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Ada yang dalam uluhiyah saja, ya. Ada yang dalam rububiyah, ada yang dalam uluhiyah saja mereka menyeratakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Mu'minun, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dulu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, ya, kata Allah, jika engkau tanyakan kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan ya, langit dan bumi, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa Allah pencipta, tetapi di dalam beribadah mereka menyekutukan Allah,
menyekutukan Allah dengan berhala, ya, Lata, Uzza, ya, dan lain sebagainya. Fa bainal kufri wasyirki umum wa khusus. Maka kekufuran dan kesyirikan itu ada terkadang yang lebih umum, ada yang khusus. Kita lanjut. Apa pentingnya mengetahui hal-hal yang mencegah kepada tindakan mengkafirkan? Apa kitab yang terbaik yang membahas masalah ini? Jawabannya, setiap orang hendaknya mengetahui tentang hal-hal yang menjadikannya kafir. Jika ia mengetahuinya, maka ia terhindar dari mengkafirkan dengan segala hal-hal itu. Kitab yang paling baik dalam hal ini yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang sekarang ini sedang kita tulis dan disyarah. Karena kitab ini adalah risalah yang sangat singkat dan padat, ada juga kitab-kitab fikih dari setiap mazhab yang dikhususkan untuk menerangkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya. Ini hal yang perlu sebelum kita masuk ke dalam An-Naqidul Awal, ya, dalam pembahasan nawaqid. Sebelum kita masuk, ini juga termasuk hal yang sangat penting. Ini. Ada pertanyaan yang dihadapkan kepada Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Apa pentingnya kita mengetahui, ya, mawani' takfir, ya, penghalang-penghalang, ya, untuk memvonis seseorang sebagai kafir, ya. Dalam mengkafirkan itu harus memvonis kafir itu harus terpenuhi syarat-syarat. Tawaffaratis syurut, kata para ulama, harus terpenuhi syaratnya. Syarat baru seseorang itu divonis kafir kalau sudah sampai hujjah kepadanya. Bulughul hujjah, sampai Al-Quran kepadanya. Hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan, ya, akidah sampai kepadanya. Tidak, ya, ujuk-ujuk kita langsung mengkafirkan. Harus kita yakin bahwa hujjah sudah sampai kepada mereka. Lalu tidak hanya sampai hujjah, tidak ada penghalang, ya, wujudul mawani, tidak ada penghalang. Apa contoh penghalang? Dia bukan orang yang gila. Terkadang ada seseorang yang melakukan kekufuran tetapi dia gila, maka ini tidak boleh kita mengatakan dia kafir. Orang yang gila itu terbebas dari taklif termasuk akidah. Nanti orang-orang yang gila itu dikumpulkan oleh Allah dengan, ya, orang yang tuli bisu. Jadi orang gila, orang yang tuli dan bisu, anak-anak orang kafir, orang-orang yang hidup di zaman fatrah. 4 kelompok ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ya, 4 hal ini disyarah oleh para ulama. Orang-orang yang gila mengatakan, ya Allah, orang-orang melempar saya dengan kotoran, ya, lalu meneriaki saya, gila, ya. Saya tidak paham dengan namanya, ya, Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak paham dengan namanya tauhid, kata orang gila. Kemudian yang kedua, berhujjah di hadapan Allah, yaitu orang yang tuli dan bisu. Ya Allah,
Banyak orang yang ceramah, tetapi tidak ada yang bisa saya dengar. Karena saya tuli dan saya tidak bisa berbicara. Yang ketiga, anak-anak orang kafir mengatakan, ya Allah, saya lahir dari kedua ibu bapak yang kafir. Saya mati di tengah-tengah mereka dalam kondisi masih bayi, masih belum balik. Maka terimalah hujah saya, ya Allah. Terakhir orang yang hidup di zaman fatrah, yang belum ada dakwah sama sekali, atau hidup di tempat yang terpencil sekali, tidak ada dakwah sama sekali, dia tidak pernah mendengar nama Islam, juga mereka tidak pernah mendengar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menyalakan api. Dinyalakanlah api. Kemudian masing-masing mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api sebagai ujian. Yang sebenarnya api itu seperti api yang dimasuki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu hanya sebagai ujian. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka, maka mereka akan selamat. Siapa yang tidak taat, maka merekalah yang diazab. Itu sebagai ujian bagi mereka. Jadi kembali tadi, kalau ada mawani seperti gila, maka orang itu tidak boleh kita vonis kafir kalau mereka melakukan perbuatan atau ucapan yang mengandung kekufuran. Insyaallah jelas nih. Ya. Kemudian orang yang dipaksa, diancam, ya, mukroh, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang diancam, dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kata-kata kekufuran, sedangkan hatinya masih memendam keimanan, mutmainnun bil iman, hatinya masih tenang dengan keimanan, tetapi dia mengucapkan kata-kata kekufuran itu karena dipaksa, maka ini tidak ditakfir, tidak diponis kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Ketika datang utusan Rasul kepada Ammar, wahai Ammar, Rasulullah menitipkan salam kepada, ucapkan kata-kata kekufuran yang dipaksa itu, kalau memang kamu terpaksa. Kalau ibu bapaknya yaitu Sumayyah dan Yasir tidak mau, kata Sumayyah dan Yasir, balik salam kepada Rasulullah, saya tidak akan mengotori lisan saya dengan kata-kata kekafiran. Maka mereka ditusuk dari dubur sampai tembus ke mulut. Itu cara ikroh, ancaman yang dihadapkan kepada Ammar dan Sumayyah, pasangan suami istri. Disampaikan oleh malaikat salamnya Sumayyah dan suaminya itu kepada Rasulullah sebelum utusan Rasul sampai kepada Rasulullah di Madinah. Adapun Yasir akhirnya mengucapkan karena disuruh oleh Rasulullah, asal hatimu masih memendam keimanan, akhirnya selamat. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah saya binasa ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah, apabila mereka mengancam lagi seperti itu, fa'ud, lakukan lagi. Gak apa-apa kamu mengucapkan kata-kata kekafiran kalau jiwamu terancam.
Jelas? Ya. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat baru seseorang memvonis ya, kafir kepada seseorang, ya, dan tidak ada penghalang. Kemudian ditanyakan kitab yang paling bagus, paling utama dalam membahas tentang ya, mawani'ut takfir ini, ya, penghalang-penghalang kekafiran. Ya, contohnya adalah kitab Nawaqidul Islam Al-Asyarah ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di hadapan kita yang disyarah oleh Syekh Fauzan bin Fauzan Al-Fauzan. Kita tambah satu lagi. Ini yang terkadang banyak orang terjerumus karena tidak tahu. Ya. Ya, satu lagi. Apa hukum menyebut kekufuran hanya sebagai candaan saja? Jawabannya tidak boleh menyebutkan kekufuran meski hanya sebagai candaan saja. Adapun menyebutkannya dengan tujuan menukil, maka orang yang menukil ucapan kufur itu tidak menjadi kafir karenanya. Orang yang menceritakan tentang kekufuran tidak menjadi kafir. Adapun menukil dengan tujuan guyon dan tertawaan, ini adalah perkara yang membahayakan. Allah telah mengkafirkan orang-orang yang berbincang-bincang dengan tujuan berolok-olok dan main-main, sebagaimana yang telah diterangkan. Ya, ini atau memahami ini menjadikan kita bisa memilah. Ada orang-orang yang menjadi dai, membawa ayat dengan dijadikan sebagai candaan. Pernah kita dengar, ya, ada orang membaca ayat lalu diplesetin ayat itu, cara membacanya. Itu adalah ya, menukil kekufuran dengan maksud bercanda, dengan dijadikan sebagai candaan ala sabilit tanaddur, atau ingin orang tertawa lalu dibawakan ayat itu dia baca dengan cara guyon, ya, dijadikan sebagai candaan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, bisa menjerumuskan seseorang di dalam kekufuran. Hati-hati kita. Ya. Maka saya mengatakan la yajuzu zikrul kufri ala sabilit tanaddur. Tidak diperbolehkan menyebut atau menukil kekufuran itu dengan ada di dalamnya unsur canda, menjadikan sebagai bahan candaan. Ya. Atau maaf saja, acting, ya, tamsil namanya, atau tamsiliyah, aktor dalam drama, ya, menjadi pemeran orang kafir, lalu mengungkapkan kata-kata kekufuran. Boleh nggak? Aktor drama atau sandiwara, ya, melamatkan kata-kata kekufuran, ya, karena dia berperan sebagai seorang yang kafir. Boleh nggak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau masih menjadi anggota Lajnah Daimah Kibarul Ulama di Saudi, ditanya, bolehkah tamtsiliyah, ya, berperan sebagai aktor
sandiwara atau drama, ya, yang di situ ada peran orang kafir yang melapaskan kata-kata kekafiran, bukan lagi candaan, tetapi dengan sadar mengatakan kepada lawan mainnya, sembahlah ini. Apa maksudnya? Dia bersumpah di dalam aktingnya itu demi Lata dan Uzza, naudzubillah. Ya. Boleh nggak itu? Maka beliau mengatakan at-tamtsiliyah yajuzu, berperan sebagai aktor di dalam sandiwara maupun drama itu diperbolehkan. Malam, ya, dalam lapas beliau mengatakan, ya, malam yakun fihi mukaffiran wa tashabbuh bil kufr, ya, wa yumathilul kafir. Selama di dalam sandiwara, acting dalam sandiwaranya itu tidak ada kata-kata kekufuran atau berperan sebagai aktor orang kafir yang memerankan orang kafir. Ada yang memerankan Abu Jahal kan gitu. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata kekafiran. Ini melebihi bercanda. Karena orang itu kalau mengucapkan kata-kata yang bisa menjadikan dia kufur, itu artinya dia mengatakan atau melakukannya itu ikhtiyari, dalam keadaan sadar, tidak terpaksa. Ya. Sedangkan menjelaskan kata-kata kekufuran itu bisa tidak lewat media menjadi aktor, kata Syekh Muhammad. Media lain seperti ceramah, kita bisa mengungkapkan, oh kata Abu Jahal kepada Rasulullah begini, ya, kepada kata Umayyah kepada Bilal ketika menyiksanya begini, kata-kata kekufuran misalnya, mencela Rasul dan sebagainya, itu bisa kita nukil. Dengan nukil itu artinya kita bawakan melalui ceramah. Dan menukil kekufuran bagi seorang penceramah yang membutuhkan penjelasan ucapan kekufuran itu. Fir'aun mengatakan begini. Apa kata Fir'aun yang diceritakan oleh Rasulullah? Ana rabbukumul a'la. Bukankah itu kata-kata kekufuran? Mengatakan saya adalah Rabb kamu, Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu kata-kata kufur. Ya. Tetapi kita menceritakan ucapannya Fir'aun, maka ini tidak kufur. Tetapi kalau orang menjadikan itu sebagai candaan, naudzubillah, seseorang mengatakan sembah saya ya, supaya saya kasihkan. Ini adalah bahan candaan yang menjerumuskan kepada kekufuran. Dan yang lain-lainnya, yang semacamnya, celaan terhadap Rasul, celaan terhadap Al-Quran dijadikan sebagai candaan. Ada orang ceramah, malaikat itu dibikin sebagai candaan. Ntar kalau gua meninggal, ya, gua pakai pakaian hitam, kain kapan, terus saya akan mengatakan, ya, nama malaikat juga dijadikan sebagai candaan. Kafir, terlambat datang. Itu tidak boleh itu. Ya, jangan kita dengan senang hati tertawa yang melihat orang ceramah seperti itu. Ini kita berhadapan dengan kekufuran namanya. Kita harus sampaikan hujah. Tidak boleh menjadikan ajaran agama itu sebagai candaan.
yang jelas-jelas pelecehan terhadap agama. Ya. Apalagi berperan sebagai tadi aktor dalam sandiwara sebagai Abu Jahal, lalu mengatakan mencela Rasulullah, mencela Al-Quran, menginjak-injak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh berperan sebagai aktor orang berperan sebagai orang kafir yang mengeluarkan kata-kata yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran dan sebagainya. Melebihi bercanda saja orang-orang munafik itu dikatakan kafir. Kata Allah, ya, wala in sa'altahum la yaqulanna innama nakhudu wa nal'ab. Jika kalian tanya mereka, orang-orang munafik itu, mereka akan menjawab, kami bercanda. Nakhudu wa nal'ab, hanya bercanda-canda, mengisi waktu kosong, kata mereka. Nakhudu itu artinya mengisi waktu kosong dan bercanda. Tapi yang mereka pakai candaan ada yang mengolok-olok kaum muslimin. Apa kata orang munafik itu? Bahwa ma ra'ayna min qurra'ina illa hum arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Kami tidak lihat para qurra itu kecuali orang-orang yang paling buncit perutnya dan paling penakut kalau bertemu dengan musuh. Itu mereka jadikan sebagai kata-kata candaan untuk mengisi waktu kosong, kata mereka. Kami hanya bercanda ya. Maka Allah mengatakan, la ta'tazir, qad kafarna. Ya. Jangan kalian minta uzur, minta beralasan lagi. Sesungguhnya kalian sudah kufur. Menjadikan ajaran Islam sebagai candaan adalah kufur. Ya. Nah, dengan mengetahui ini kita harus hati-hati di dalam bercanda. Boleh bercanda, tetapi jangan bercanda dengan ajaran agama. Lalu jangan ada unsur bohong. Ya, bohong yang paling bohong ketika seseorang ya memancing tawa orang dengan cerita-cerita bohong. Wal'iyadzubillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz membahas mengenai orang yang diancam tidak serta-merta untuk ditakdirkan sebagai orang kafir. Kan kalau dewasa ini kan kita mungkin sering melihat dan mendapat informasi bagaimana saudara kita misalnya di Rohingya Myanmar, terus misalnya di Uighur, kan itu diancam. Apakah ada batasannya untuk mengatakan saya ikut milah dia itu? Ada batasan nggak tadi misalnya? Sedangkan bumi Allah itu luas kan? Allah itu kan kalau misalnya ada suatu kaum yang terancam kan, memang bumi Allah itu segitu aja untuk hijrah, untuk pindah. Sedangkan kalau misalnya dia misalnya untuk menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya, dia ikut milah dia dalam ucapannya, tapi dalam hatinya tetap untuk mengakui sebagai Allah. Apakah ada batasan itu kan? Ya. Ya. Ikrah. Ya. Terpaksa, terancam itu ya bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan tempat. Ya. Orang yang tidak memiliki tempat berhijrah, ya, dan dikekang, diharuskan hidup di situ misalnya, maka batasan ikrah masih ada pada dirinya. Dia boleh mengucapkan kata-kata kekufuran itu, ya, tapi dengan catatan keimanan masih ada dalam hatinya, ya.
Tapi kalau dia bisa berhijrah, ya, silakan berhijrah. Ya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW di Mekah yang diancam, ya, tidak diperbolehkan hidup di Mekah kalau tidak ikut dengan millah atau ajaran orang-orang musyrik Mekah, itu menyembah berhala, Lata, Uzza dan sebagainya itu, maka mereka berhijrah. Ya. Dengan senang hati mereka biarkan harta, rumah mereka tinggalkan. Ya. Ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Kita sudah sering dengar mungkin ya. Suhaib Ar-Rumi ini, ya, nama belakangnya Ar-Rumi ini sebenarnya bukan dari Romawi. Dia murni kelahiran Mekah. Ketika masih kecil, bayi atau masih umur kecil lah, ya, apa namanya, kampungnya itu dimasuki oleh perampok. Lalu oleh perampok itu dibunuh kedua orang tuanya. Dia masih kecil itu dibawa ke Romawi, pindah dari satu orang ke orang lain sebagai budak. Akhirnya karena memang tumpah darahnya di Mekah, dia kembali ke Mekah sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi. Suhaib Ar-Rumi itu dia kembali ke Mekah, ya, lalu berusaha. Akhirnya dia bisa memiliki rumah dan berhasil dalam usaha. Begitu diutus Rasulullah SAW, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang ke-7 atau ke-8 masuk Islam tatkala Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Arqam radhiyallahu anhu. Begitu dia Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, Suhaib ini sangat ingin bersama Rasulullah berhijrah. Maka di malam Rasulullah berhijrah itu, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ingin menyusul Rasul, tapi sudah duluan. Maka dia berhijrah sendiri. Di tengah jalan dia dicekal oleh para pemuka-pemuka Quraisy, pemuka musyrik Mekah. Hai Suhaib, kami tidak mengizinkan kamu dengan leluasa bebas menuju Muhammad, ya, sebelum kamu serahkan semua harta kamu kepada kami. Tunjukkan di mana kamu simpan harta. Kata Suhaib, ya, kalau saya menyerahkan harta, apakah kalian akan membiarkan, menjamin saya aman sampai Madinah? Iya. Dan terkenal orang-orang jahiliyah kalau sudah berjanji memegang janji. Ya, kami jamin tidak ada yang mencegat kamu. Akhirnya dia serahkan. Waktu itu kata Suhaib Ar-Rumi, tidak ada satupun kaum muslimin yang menyaksikan. Saya dengan rela menyerahkan itu asal saya bebas berhijrah. Berhijrahlah, meninggalkan harta. Ada yang meninggalkan keluarga. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW menunggu Suhaib Ar-Rumi di gerbang kota Madinah karena diberitahu oleh malaikat bahwa Suhaib itu melakukan transaksi yang sangat besar keuntungannya di akhir. Begitu sampai di gerbang kota Madinah, Rasulullah mengatakan, Robihal bay ya Abu Yahya. Abu Yahya itu panggilan Suhaib Ar-Rumi, kunyahnya. Sungguh transaksi, ya, yang kamu lakukan di kota Mekah itu adalah transaksi yang mendatangkan keuntungan yang banyak. Karena kamu, ya, membeli keimanan, kecintaannya pada Rasul dengan harta. Dia tinggalkan itu, harta semuanya dan rumah-rumahnya. Maka bagi yang punya kesempatan, saudara kita di Rohingya, ya, Uighur itu yang disiksa oleh orang-orang Buddha itu, berhijrah. Dan ada waktu saya umroh itu saya temukan banyak di antara mereka itu yang ditampung oleh pemerintah Saudi. Ya, mereka kerja di sana dan jualan. Saya tanya,
Antum dari mana? Dari Rohingya, jualan, memberikan teh kepada jamaah umroh. Bagus, mereka aman di sana, ditampung. Tetapi bagi yang terkekang di sana tidak boleh keluar, sebagaimana ada penduduk Mekah yang tidak bisa berhijrah karena mereka adalah orang-orang tua, ya, mereka ditahan, tidak boleh hijrah. Ya, mereka boleh supaya aman, ya, mengucapkan kata-kata kekafiran asal di hati mereka masih memendam keimanan. Ya, wallahu a'lam. Jadi batasannya itu sesuai kondisi saja. Ya, seorang yang di kantornya harus mengucapkan selamat Natal. Kalau tidak, dipecat. Mengucapkan selamat Natal itu kufur kan? Ya. Kufur secara mutlak tidak, tetapi termasuk dosa besar kata para ulama. Iya, termasuk dosa besar. Iya. Dan bagian dari kekufuran, bukan kufur yang murni. Iya. Kalau di dalam hatinya mengatakan, ya, itu tidak diperbolehkan kita mengucapkan, tetapi karena saya diancam kalau tidak, ya, dikeluarkan dari kantor. Ya. Maka dialah yang mengetahui kadar daruratnya. Jadi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kalau dia bisa mengganti dengan kata lain, ketika bosnya mengatakan selamat, jangan bukan lakum dinukum waliyadin. Ya, ganti lakum dinukum. Ya, lebih bagus. Ya. Berkelitlah istilah, cari cara. Kalau dalam urusan dunia aja kita pintar bersiasat supaya dapat untung, dalam urusan akhirat kita harus cari cara supaya bisa selamat di akhirat. Ada karyawan yang tidak boleh sholat Jumat di kantornya itu, di tempat kerjanya, karena yang memiliki adalah orang sekuler, orang ini nggak boleh sholat Jumat. Ya. Ya, seharusnya dia bicara, cari siasat untuk supaya beruntung akhiratnya, jangan dunianya saja beruntung. Seperti itu. Jadi sesuai kondisi dan tempat saja. Masalah ikrah, ancaman untuk melapaskan kata-kata kekufuran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi